Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah judul perikop, Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca merupakan satu bagian pelayanan Tuhan Yesus yang Yesus lakukan. Ada banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus, ya, mengalami kesembuhan, ya, yang sakit disembuhkan, yang karena kuasa roh jahat juga disembuhkan. Ada begitu banyak orang datang menjumpai Tuhan Yesus. Namun sebagaimana yang kita tahu, tadi juga disampaikan begitu, ya, bahwa banyak orang yang datang kepadanya itu karena sudah mendengar apa yang Yesus lakukan, ya, mukjizat kesembuhan, pelayanan seperti itu yang membuat mereka datang kepada Yesus. Jadi motivasinya ketika orang-orang itu datang karena kebutuhan mereka dipenuhi, tapi lebih bersifat kebutuhan jasmania, ya. Jadi yang sakit pengen sembuh, ya, punya pergumulan bisa selesai. Enggak salah memang ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan hal-hal yang demikian. Tetapi biasanya ketika seseorang datang kepada Tuhan karena hal-hal yang demikian, itu enggak bertahan lama, ya. Karena ketika apa yang diharapkan, apa yang diinginkannya sudah dipenuhi, biasanya mereka akan meninggalkan, ya, karena tidak ada sesuatu yang mendalam kenapa mereka harus datang dan menyembah Tuhan Yesus. Berbeda dengan halnya ketika seseorang itu memang ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin menyembah Tuhan karena Dia adalah Allah yang layak disembah, layak dipuji, layak dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan iman kita hari ini? Apakah iman kita iman yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Sederhana sekali cara kita bisa melihatnya. Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita mengikut Tuhan? Apakah hanya karena kebutuhan tertentu kita ikut Tuhan, sehingga hari ini kita bertahan di tengah segala kesulitan yang ada? Atau kita percaya kepada Tuhan karena saya mau menyembah Dia, saya mau datang memuji, memuliakan namanya karena Dia adalah Tuhan
yang sudah menciptakan saya, yang sudah menyelamatkan saya, dan yang memelihara kehidupan saya. Motivasi inilah yang akan terlihat nampak di dalam kehidupan kita. Apa yang sebenarnya kita cari ketika kita mengikut Tuhan? Orang-orang yang hanya mengharapkan pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan begitu ya, di dalam hidupnya akan nampak sekali bagaimana mereka bersikap kepada Tuhan. Di dalam doanya, di dalam pembacaan firman-Nya, di dalam persekutuannya dengan Tuhan, bahkan di dalam ibadahnya. Walaupun ini semua tidak menjamin, tetapi paling tidak dari sana kita bisa melihat bagaimana seseorang itu berdoa, bagaimana seseorang itu bersekutu dengan Tuhan, bagaimana dia membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, bagaimana orang ini memberikan waktu untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia memang melihat apa yang dia lakukannya. Tapi sekali lagi Tuhan melihat hati, motivasi kita, kenapa kita melakukannya. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa mereka hanya datang untuk itu, Tuhan memilih menyingkir. Dia juga tidak mau jatuh di dalam popularitas. Kalau orang pada umumnya semakin dicari semakin senang dia. Apalagi kalau terlihat sibuk ya, terlihat banyak hal yang bisa dikerjakan, menjadi kesempatan bagi dia mempromosikan dirinya. Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus tidak melakukan hal demikian dan dia tahu tujuan dia adalah untuk menyatakan Injil kerajaan surga. Yesus tidak mau tergoda dengan hal-hal tawaran dunia. Banyak orang memang yang mengakuinya, tetapi dia tidak menggunakan atau memanfaatkan itu semua. Berbeda dengan orangnya pada zaman ini. Ketika banyak yang mencari, wah semakin senang dia, semakin terkenal dia, ya. Tapi dia lupa apa yang menjadi visi misi yang sudah dipercayakan. Hati-hati ya, jangan karena popularitas, karena kita diakui dan lain sebagainya menjadikan kita lupa prioritas di dalam hidup kita. Untuk apa saya ada di dunia ini? Untuk apa Tuhan mempercayakan ini? Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ini. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang menghindarkan diri dari popularitas sehingga bisa melupakan visi misi yang sudah Allah berikan kepadanya. Untuk apa dia di dunia? Hati-hati kita juga bisa tergoda. Ya, kita lupa akan tugas panggilan kita di dunia ini dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Karena kita menikmati pujian-pujian duniawi. Yang kedua, apa yang menjadi motivasi kita ketika kita mengikut Tuhan? Motivasi akan mempengaruhi ketahanan kita dalam mengikut Tuhan. Orang-orang yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya, dia tidak akan kuat mengikut Tuhan. Tapi jika dia menyadari Tuhan yang sudah memilihnya dan menjadi bagian hidupnya untuk memuliakan Tuhan, dia akan jauh lebih kuat di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Nah, kiranya hari ini boleh menolong kepada setiap kita untuk sekali lagi merenungkan bagaimana kita dengan Tuhan hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami. Apa yang menjadi motivasi kami di dalam kami mengikut Engkau. Dan apakah hari ini kami juga sudah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Jika motivasi kami kurang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, tolong kami untuk kami juga boleh memurnikannya. Dan biarlah Engkau juga yang menyatakannya. Berkati untuk setiap kami semakin hari semakin kuat teguh di dalam Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa tetap memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga kehidupan kami. Ingat-ingatkan kami akan menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai anak-Mu. Sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh ditolong, dimampukan untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.